Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Rifki Nugraha dari kelas IPOL 1. Di sini saya akan menjelaskan masalah ekonomi makro di Indonesia. Masalah ekonomi makro di Indonesia yang pertama, pertumbuhan ekonomi terganggu, tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan, terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri, terjadi inflasi dan kekalahan daya saing. Data pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan BPS tahun 2020 menunjukkan 2,07%. Ini tentu menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan distribusi ekonomi ke masyarakat mengalami keterhambatan dan proses produksi pun mengalami penurunan. Angka ini merupakan angka yang sangat kecil jika dibanding pada tahun sebelumnya, yakni 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19, karena pandemi ini melumpuhkan segala aspek pergerakan ekonomi yang berjalan di masyarakat, yang terkhusus bagi para pelaku ekonomi. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sementara itu, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 7,88% pada September 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin berdasarkan data perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82%, naik menjadi 13,20% pada September 2020. Ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang ada di Indonesia pada tahun 2020 tentu semakin meningkat, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang harus membuat para pekerja mengalami kehilangan mata pencaharian ataupun pekerjaannya. Nah, pelemahan kurs rupiah membuat utang luar negeri yang harus dibayar oleh orang Indonesia menjadi lebih tinggi. Bayangkan skenario ini, Anda punya uang sebesar 1000 US dollar saat kurs rupiah masih 13.000 per dolar Amerika Serikat, sehingga untuk mengembalikannya maka harus menyiapkan uang sebesar 1.300.000 rupiah setahun kemudian. Saat akan membayar utang tersebut, kurs rupiah telah jatuh ke 14.000 rupiah per dolar, sehingga pengembalian utang mencapai 1.400.000 rupiah. Itu baru perhitungan pokok utang, belum mencangkup biaya bunga daripada utang itu sendiri, sehingga menunjukkan bahwa kurs rupiah itu sendiri sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi makro di Indonesia. Dan jika jumlahnya semakin tinggi, maka ini tentu akan menjadi sebuah permasalahan terhadap perkembangan ekonomi makro yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian ada beberapa penyebab inflasi di Indonesia. Penyebab inflasi di Indonesia yang pertama adalah peningkatan kebutuhan. Yang kedua, inflasi dorongan biaya atau kelangkaan distribusi. Dan yang ketiga, mencetak banyak uang. Peningkatan kebutuhan tentu menyebabkan inflasi karena tidak mencukupi. Kemudian distribusi juga semakin terhambat akibat adanya COVID-19. Dan uang yang dicetak dengan banyak tentu akan menimbulkan inflasi di Indonesia karena peredarannya yang begitu signifikan. Selanjutnya, penyebab kekalahan daya saing Indonesia di sektor ekonomi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM yang menyebabkan perusahaan atau industri belum mampu memberikan kualitas produk yang baik. Hal ini juga menyebabkan investor kurang tertarik untuk melakukan kerjasama peningkatan
ekonomi di Indonesia akibat daripada kurangnya kualitas daripada sumber daya manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah solusi masalah ekonomi makro di Indonesia saat ini. Jika ingin mengatasi masalah ekonomi makro yang ada di Indonesia, maka berdasarkan situs resmi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi, diperlukan dua kebijakan penting. Yang pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-komersi. Itulah kemudian menjadi solusi daripada permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Sekian dan terima kasih.